Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya ke channelnya Izan Tutor, channel yang membahas tentang YouTube pemula ya. Oke para sahabat semua, kali ini saya ingin membuat tutorial tentang Google AdSense ya. Cara menautkan Google AdSense, cara mendaftar Google AdSense. Karena saya banyak sekali mendapatkan komentar ya, masih banyak yang bingung di Google AdSense ini ya. Oke, saya akan jelaskan. Yang pertama, jadi yang banyak bingung ini di sini ya, di mengisi ini banyak yang bingung ya. Sekali lagi saya jelaskan, ini tidak perlu diisi, ini tidak perlu diisi. Dan satu lagi ya, saya ingin menjelaskan di sini pembayaran. Oke, saya akan mengganti akunnya terlebih dahulu. Saya akan mengganti akunnya. Nah, ini akun yang sudah saya daftarkan ya. Ini akun yang sudah saya daftarkan. Di sini banyak yang bingung ya. Nah, cara mengisi ini bagaimana? Ini sekali lagi buat teman-teman, tidak perlu diisi. Ya, supaya paham ya, tidak perlu diisi. Karena di sini keterangannya hubungkan situs Anda ke AdSense. Maksudnya ini hubungkan situs Anda ke AdSense ini kalau kita mempunyai situs lain selain YouTube ya. Kita mempunyai situs lain selain YouTube, boleh kita tambahkan ya. Tapi kalau kita hanya mempunyai YouTube, ya nggak usah diisi. Itu tidak perlu diisi ya. Ini maksudnya di sini, kalau kita mempunyai situs lain selain YouTube, boleh kita tambahkan ya. Kalau mempunyai situs lain selain YouTube, boleh kita tambahkan. Dan satu lagi yang bingung di sini, pembayaran, info pembayaran. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ke teman-teman. Di sini saya banyak juga mendapatkan komentar. Bang, kenapa punya saya AdSense-nya kok 0? Hasilnya 0. Ini hasilnya ya 0. Nah, terus di sini nggak ada pilihan. Ini yang membuat teman-teman yang masih pemula pada bingung ya. Jadi yang tidak ada pilihan seperti ini, tidak ada panah seperti ini, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan ya. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Jadi kalau kita di Google AdSense-nya 0, itu nggak usah panik. Kita tunggu dulu verifikasi PIN ya. Verifikasi PIN. Setelah verifikasi PIN, nanti akan keluar seperti ini ya. Di sini akan ada pilihan. Akan ada pilihan seperti ini. Nah, di sini YouTube Indonesia ya. Nah, di sini penghasilan saya di YouTube Rp514.331. Ini yang ada di Google AdSense. Dan buat bagaimana cara menghubungkan rekening bank? Di sini ada pertanyaan karena tadi tidak sempat terekam. Jadi di sini kita tambahkan rekening bank. Satu lagi ya, kalau kita menambahkan rekening bank itu jangan asal isi. Kenapa saya bilang jangan asal isi? Pertanyaan tadi. Nanti di sini ada keterangan verifikasi ya. Kalau kita sudah menambahkan rekening bank, itu isinya sesuai dengan Google mengirimkan uang di rekening kita. Karena di saat kita memasukkan rekening, nanti pihak Google AdSense akan mentransfer uang nominalnya itu kecil. Nah, nanti nominalnya berapa, itulah isi jawaban dari pertanyaan AdSense tadi. Karena di pertanyaan AdSense itu banyak pertanyaan ya, pilihannya banyak. Jadi
isinya yang benar itu adalah nominal uang yang ditransfer ke rekening kita. Kita cari mutasi, itu rekeningnya pasti ada nama Google ya, dari Google. Kita cari rekening uang masuk dari Google, berapa nominalnya, itu biasanya dalam nominal kecil, tidak sampai Rp1.000, barulah kita isi ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, kalau kita tidak ada pilihan seperti ini, AdSense Indonesianya kosong, nggak usah panik, tunggu dulu verifikasi PIN ya. Setelah verifikasi PIN, nanti ini mudah-mudahan akan ada sendiri ya. Karena saya banyak sekali teman-teman bingung, Bang, bagaimana cara merubahnya, kok punya saya tidak ada pilihan panah seperti ini. Padahal AdSense-nya sudah ada, tapi nominal hasilnya 0. Jadi sekali lagi nggak usah panik. Nanti kita tunggu sampai verifikasi PIN terlebih dahulu ya. Nanti setelah verifikasi PIN, baru dia akan kelihatan seperti ini, akan ada pilihan seperti ini. Nah, inilah hasilnya, hasil di YouTube saya yang akun satunya ya. Karena saya mempunyai 3 akun YouTube ya. Ini yang hasil dari akun YouTube saya. Jadi di sini teman-teman nggak usah panik kalau nggak ada pilihan ini ya, tanda panah ini. Kebanyakan itu seperti ini posisinya seperti ini, tidak ada pilihan panah ini ya. Makanya teman-teman pada bingung. Sebenarnya kita itu tidak perlu mengisi apapun lagi setelah kita mengajukan monetisasi, karena di situ sudah terkait langsung ya, sudah terkait langsung. Dan di sini saya akan perlihatkan, teman-teman itu pada bingungnya di sini. Nah, di sini juga teman-teman juga bingung cara mengisinya bagaimana. Padahal ini tidak perlu diisi. Di sini kan sudah ada keterangan, kami telah mendapatkan info Anda. Oke, sekarang masalah Google AdSense mungkin sudah paham ya. Sekarang kita akan buka YouTube Studio. Kita akan buka YouTube Studio supaya teman-teman tidak penasaran berapa sih penghasilan. Ini yang penasaran itu biasanya yang belum dimonetisasi ya, yang belum dimonetisasi. Penonton berapa, hasilnya berapa. Sekarang kita akan buka di sini ya, kita akan buka video yang dipublikasikan. Kita akan buka keseluruhan video kita. Kita akan lihat hasil video satu persatu ya. Kita yang pertama kita lihat dari yang penontonnya 100 ini ya, penonton 100. Berapa sih penghasilan dari 100 penonton? Nah, 100 penonton itu hasilnya estimasinya 979 ya, 979. Nah, ini 979. Kita lihat jangkauan ini rekomendasi ya. YouTube telah merekomendasikan sebanyak 1900 ya. 1900 yang ditampilkan beranda orang ya. Dan kita akan lihat di sini. Tayangan dan bagaimana pengaruhnya pada waktu tonton. Nah, kita akan cek. Nah, di sini YouTube merekomendasikan konten Anda 82,8% ya, direkomendasikan oleh YouTube. Artinya video kita telah ditampilkan ke beranda orang-orang ya, 82%. Kita lihat lagi.
Cara penonton menemukan situs video kita. Cara penonton menemukan video kita. Di sini fitur jelajah 53%, halaman channel 119,6%, rekomendasi video 10,8% ya. Penayangan dari tayangan 17. Sekarang teman-teman sudah tahu penghasilan dari 102 penonton, hasilnya 979. Sekarang kita lihat lagi yang penontonnya 121. Ini pendapatannya ya 2.565. 2.565. Ini penonton yang sedikit ya. Penonton yang sedikit. Kita akan lihat dari penonton 566 berapa sih pendapatan? Di sini 566. Ini 566 penonton. Di sini kita mendapatkan estimasi pendapatan 3.218. Kita lihat jangkauan. Ini jangkauannya 7.700. YouTube telah merekomendasikan video ini ya. Penonton unik 521. Ini bagus kalau ada penonton unik seperti ini ya. Penayangan 566. Di sini kita akan lihat tayangan dan bagaimana pengaruhnya pada waktu tonton. Kita akan lihat, cek. YouTube merekomendasikan konten Anda 95,4% ya. Artinya YouTube telah merekomendasikan video ini ya. YouTube telah merekomendasikan video ini. Direkomendasikan di halaman beranda 83%. Direkomendasikan di halaman tonton 11,8%. Kita lihat lagi fitur jelajah 89%. Ini fitur jelajah ini adalah fitur orang mencari konten kita ya. Fitur orang mencari konten kita. Rekomendasi video 4%. Jadi teman-teman yang masih pemula, kita harus memahami tentang YouTube Studio ini. Bagaimana sistem di YouTube Studio ya. Bagaimana cara penonton menemukan video kita, berapa banyak YouTube merekomendasikan video kita, supaya kita bisa menganalisa bagaimana kita merubah video kita supaya lebih bagus lagi ya. Karena kita melihat dari gaya penonton sukanya video yang mana. Nanti kalau kita sudah ketemu, kita buat konten lagi hampir sama dengan penonton yang ramai. Kita akan lihat penonton yang ramai. Kita akan lihat penonton yang ramai di sini. Di sini ada penonton 12.332. Kita akan lihat pendapatan. Ini terutama yang belum monetisasi mungkin penasaran ya berapa sih penghasilan YouTube itu. Nah, di sini saya ingin jelaskan supaya teman-teman paham ya. Kalau penonton ini kan penontonnya 12.300 ya. Penonton 12.300, waktu tonton 576 dalam satu video ini ya. Dengan mendapatkan subscriber 159, estimasi pendapatan 63.000 ya. Ini teman-teman harus memahami ini ya. Nah, video ini naik terus. Ini video ini sudah 4 bulan yang lalu naik terus ya. Terus dia naik. Nah, jadi di sini kita lihat lagi jangkauan. Nah, di sini YouTube telah merekomendasikan video kita sebanyak 91,8% yang ditampilkan ke beranda orang ya.
penayangan 12.300 ya. Nah, kita akan lihat di sini YouTube merekomendasikan konten Anda 66,7% ya. 67%. Penelusuran yang paling tinggi, penelusuran YouTube ya. Makanya teman-teman harus memahami ini semua ya, supaya kita bisa menganalisa, bisa merubah pola pikir kita, bagaimana cara kita membuat konten yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya ya. Karena yang sebelumnya ini kita jadikan pembelajaran ya, kita jadikan pembelajaran. Artinya kalau penonton 12.000 penghasilannya tadi 60 pendapatan ini ya, kita lihat 63.000 ya. Nah, mungkin teman-teman bisa menyimpulkan penghasilannya ya. Dengan penonton 12.300 berarti 63.000 pendapatan ya. Jadi di sini kita akan mengetahui di YouTube Studio ini, bisa menganalisa bagaimana kita membuat konten biar lebih baik lagi ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan, terutama buat YouTube pemula ya. Karena sesuai dengan pengalaman saya membuat tutorial ini. Jadi buat teman-teman yang belum memahami ini, coba dipelajari di YouTube Studio. Nanti kita akan tahu bagaimana kita bisa meningkatkan konten kita ya. Kita lihat dari gaya penonton. Gaya penonton itu dari mana penonton itu, apa dari penelusuran. Karena kita membuat konten dari judul itu penting, judul, thumbnail itu penting semua ya, dan tag, hashtag itu penting ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf ya. Karena kita di sini sama-sama belajar ya. Kita di sini sama-sama belajar supaya kita bisa membuat konten-konten yang lebih berkualitas lagi ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.